menjadikan sempurna adanya, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Jomplang saudara, kasih di sini, pindah lagi. Dan memang aturan kalau naik perahu tidak boleh di kanan semua ya, harus ada kiri ada kanan. Puji Tuhan, saudaraku, kita lihat Injil Yohanes pasal 11 ayat 15. Satu ayat saja kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras supaya kita boleh masuk ke telinga dan menetap di hati kita ya. Oke. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita mau menitik beratkan kepada firman Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau melihat firman Tuhan ini, kita perhatikan bahwa ini adalah peristiwa tentang Lazarus yang sakit kemudian meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tapi mengapa ketika diberitahukan Lazarus sedang sakit keras, tapi Tuhan juga tidak datang ke sana, bahkan menunda perjalanannya untuk terus ke rumah Lazarus. Dan kemudian Lazarus itu meninggal. Ketika meninggal dikubur itu 3 hari ya. Dan dalam perjalanannya itu berarti ada 4 hari yang tertunda. Dan ketika Tuhan Yesus itu menunda perjalanan itu sampai 4 hari, dan kemudian Lazarus itu sudah dalam kubur, dan kenyataannya Tuhan Yesus tidak mengatakan mari kita cepat-cepat sampai ke rumahnya Lazarus karena Lazarus sebentar lagi akan meninggal. Tidak, justru firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi syukurlah aku Yesus Kristus, syukurlah aku tidak hadir pada waktu ini ya, pada waktu itu, sebab demikian telah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara ngerti maksudnya? Jadi rupanya ada sesuatu yang Tuhan ingin anak-anak Tuhan itu tidak hanya menerima dengan mentah. Artinya Tuhan Yesus itu sanggup loh menyembuhkan penyakit, lalu kita amin Tuhan, kalau begitu kami sembuhkan. Dan semua banyak pada orang-orang pada waktu itu semua datang kepada Yesus itu dengan beban sakit ya, yang lumpuh datang, yang buta datang. Tapi sebenarnya Tuhan mau mengajarkan lebih dari kesembuhan itu semata-mata. Bagaimana kalau itu anak-anak Tuhan itu mengalami peristiwa yang tidak bisa disembuhkan? Apakah anak Tuhan itu masih tetap memuji Tuhan? Ataukah bahkan kalau sakit penyakit itu tidak disembuhkan, bahkan sampai mati pun, apakah anak-anak Tuhan itu masih memuji Tuhan? Nah, itu kan persoalan yang lebih besar daripada persoalan sekedar memuji Tuhan, sakit disembuhkan, jreng, lalu wah sehat lagi saya. Dan itu sih semua orang pasti senang. Makanya firman Tuhan katakan berbondong-bondonglah, berombong-rombonganlah orang datang kepada Yesus. Karena semua ingin diselesaikan, penyakitnya disembuhkan, kemudian kehidupannya secara ekonomi itu diperbarui supaya menjadi kaya, dan pokoknya segala kesulitan itu dia ingin diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya
orang berbondong-bondong kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau bukan hanya sekedar itu yang dialami oleh anak-anak Tuhan, tapi Tuhan mau supaya pengalaman imannya kepada Tuhan itu lebih lagi naik levelnya, dan naik yang lebih sulit lagi ketika menghadapi masalah. Bagaimana anak-anak Tuhan itu tetap setia kepada Tuhan atau tidak, ya kan? Itu kita harus lebih mengenal siapa Tuhan kita, dan kita harus lebih mengenal lagi setiap hari merupakan proses supaya kita ini lebih hari lebih percaya kepada Tuhan, lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, lebih hari lebih supaya iman kita sempurna kepada Tuhan. Tidak persoalan ketika kita menghadapi sakit penyakit, ya kita tetap saja. Saudaraku, dikasih contoh kan, Ayub itu begitu susahnya dia. Bukan hanya sakit, tapi Ayub itu anaknya semua meninggal. Ya. Bukan satu ya, semua meninggal. Bisa bayangkan saudaraku, sampai diuji oleh Tuhan yang begitu beratnya, oleh karena setan menghendaki Ayub itu supaya menolak Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, boleh silakan, ya, tapi nyawanya tidak boleh. Ya. Akhirnya sakit penyakit yang datang, ya, anak-anaknya meninggal, dia sakit dengan luar biasa. Sampai sekarang dikatakan, ada penelitian yang mengatakan itu kanker kulit yang ada di dalam Ayub. Bukan hanya kanker kulit saja, tapi harta bendanya mendadak semua hancur. Ya. Ternaknya yang begitu banyak dirampok oleh orang, dan rumahnya itu pada roboh semua. Saudaraku, ini salah satu ujian untuk Ayub, tetapi juga ini supaya ini menjadi teladan bagi kita, bahwa kita harus semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu memang benar-benar kita mengerti kehendak Tuhan itu. Yang kita melihat di sana bahwa Tuhan didatangi oleh orang yang buta, anak Daud tolonglah kami, Tuhan menyembuhkan. Tapi Tuhan juga didatangi orang yang lumpuh, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi Tuhan bukan hanya orang lumpuh, beberapa anak pemuda yang sakit sampai meninggal, Tuhan jamah dan bangkit. Ya, sekarang dialami juga oleh keluarga Lazarus. Keluarga Lazarus, dan Lazarus ini meninggal, tapi Tuhan juga gak datang, lambat. Seringkali kita mendapatkan berkat Tuhan, kadang-kadang menurut kita lambat. Mengapa sih Tuhan ini lambat banget ya? Saya sudah berdoa, katanya sudah sabar, saya sudah sabar. Katanya Tuhan, saya lebih setia, saya ini sudah setia loh, sampai sekian tahun ini tetap menjadi orang Kristen. Ya nggak kaya, miskin ya nggak miskin, pokoknya seperti ini saya sudah setia. Tapi mengapa Tuhan seperti ini? Ada beberapa anak Tuhan yang kami temui itu kan kecewa oleh karena mengikut Tuhan itu, sepertinya mengikut Tuhan itu kalau berjalan dengan mobil itu seperti di jalan tol. Hidup itu enak banget kalau naik mobil kemudian di jalan tol. Bisa bayangkan saudara, nanti dari Aceh itu mau tembus sampai ke Banyuwangi, kurang 80 km lagi dikatakan, udah tembus sampai Banyuwangi. Jadi saudara kalau mau keliling itu dikatakan dari Aceh sampai Banyuwangi itu berminggu-minggu, rencananya cuma tidak sampai seminggu sudah sampai. Ya dari Aceh Banyuwangi tidak sampai seminggu. Nah kalau dulu katakan sampai 2 minggu baru sampai, tapi sekarang diperkirakan tidak sampai seminggu, mungkin 3 hari sudah sampai dari Aceh sampai Banyuwangi. Hebat ya. Wah, hidup kita maunya lancar ya, seperti itu. Tuhan kalau bisa kami hidup ini semua sudah tersedia, apapun sudah tersedia, seperti kalau naik kendaraan di jalan tol Tuhan. Ya. Saudara, tapi Tuhan kadang-kadang menghendaki tidak seperti itu.
pemikiran kita tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Ya, Tuhan mau tetap berjalan di dalam proses hidup kita ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan itu akan setiap menghadapi masalah itu kita harus menunggu prosesnya supaya kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Suami istri, saudara Pak Satrek sama Bu Bin berapa tahun sudah menikah? Kira-kira kenal 100% nggak sama Pak Satrek? Atau Pak Satrek kenal nggak 100% sama istrinya? Itu kan masih misteri. Ya, saya sama istri sudah 26 tahun. Tapi kadang-kadang nggak cocok juga. Maunya begini, nah kami maunya begini. Ya. Kita tidak bisa persis 100% apa yang diketahui istri, walaupun sudah 26 tahun bersama. Tapi ada misteri yang di situ, ada rahasia terus di situ. Kadang-kadang kita akan tahu, oh iya yang diomongin tadi itu begini. Jadi butuh waktu, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengeluh pada Tuhan, Tuhan kok berkat-Mu gak datang-datang juga ya. Dan Tuhan tahu saudara, apa yang sesuai dengan kehendak-Nya itu bukan lebih jelek, tapi Tuhan menghendaki supaya lebih baik dari kita. Yang kita maunya itu apa, Tuhan akan memberkati supaya lebih baik lagi yang tidak kita ketahui. Yang kedua,